Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami. Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna hitam ya, berhubung yang warna hitam kondisinya kurang bagus, dimana LCD-nya ada shadow. Kita sudah konfirmasi ke pembeli untuk mengganti warna ke warna deep purple ya, dan pembeli setuju untuk penggantian warna. Jadi meskipun di sini yang dipilih adalah variasi bea cukai hitam, tetapi atas persetujuan pembeli kita ubah ke warna deep purple, tentu saja dengan IMEI sama terdaftar di bea cukai ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 bea cukai dengan harga Rp5.990.000. Ini menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Nanti untuk nomor resinya ini nanti kita potong ya, nanti kita gunting. Jadi keterangan nama produk ini kita hilangkan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk kelengkapannya apa saja ya, sesuai dengan deskripsi. Untuk kelengkapannya HP plus full set WEM dan bonus ya, dimana bonusnya adalah soft case seperti itu. HP nya seperti ini ya. Kemudian full setnya atau WEM ya, full set WEM sekarang itu dosbooknya tipis seperti ini ya. Jadi dulu tebal, itu tipis seperti ini, dan ini tidak muat dikasih kabel data dan charger OEM itu tidak muat, karena sekarang itu full setnya seperti ini. Jadi hanya ada buku seperti ini. Maka dari itu karena full setnya tidak muat ya, meskipun muat toh juga tidak dipakai ya, karena OEM juga ya, chargernya juga OEM, kabel tipe C nya juga OEM ya, meskipun kita sertakan juga tidak akan dipakai. Kemudian kita ganti dengan charger dari Fleco ya, 33 watt seperti ini. Ini sudah tipe C. Di sini ada kabelnya tipe C, dan ini dari kepala adaptornya Fleco bagus, dan lebih aman untuk dipakai daripada charger OEM seperti itu. Oke, kemudian kita juga kasih headset ya. Headset ini dengan jack audio 3,5 ya. Ini headset dari Vigen, suaranya juga bagus, bassnya dan treble terasa. Ini menggunakan jack audio 3,5 karena memang di Sony Xperia 1 Mark 2 mulai Mark 2 ke atas itu sudah ada lagi port untuk jack audio 3,5. Kemudian kita juga kasih bonus softcase seperti ini ya, warna bening ya, seperti ini. Oke, itu untuk kelengkapannya. Kemudian kita masuk ke penjelasan terkait IMEI ya. Untuk handphone yang akan kami kirim ini sudah dipastikan atau kita pastikan bahwa unitnya IMEI-nya sudah terdaftar di bea cukai ya. Kita tunjukkan 4 digit terakhir, ketik bintang pagar 06 pagar ya. Oke, seperti ini. Ini ya, nomor IMEI-nya akhiran 4865. Ini IMEI-nya kami sensor ya, atau kami tutupi karena terdaftar di bea cukai, untuk privasi juga ya. Oke, ini untuk kebutuhan untuk kebutuhan bukti saja ya. Jadi kita tunjukkan 4 digit terakhir. Untuk IMEI lengkapnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Jadi ketika barang tiba tolong dilakukan video unboxing ya, mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI ya, sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika terjadi apa-apa ya,
Jika Anda memiliki video unboxing, itu akan lebih mudah untuk ditangani seperti itu. Oke. Jadi untuk yang wifi only biasanya itu kita jual Rp3.990.000. Untuk yang varian bea cukai seperti ini Rp5.990.000 ya. Jadi selisih 2 juta. Ini selisih 2 juta, bedanya di IMEI ya. Kalau yang 4 juta itu wifi only ya, IMEI-nya belum kita daftarkan. Tetapi kalau yang sudah kalau yang harga 6 juta itu IMEI-nya sudah kita daftarkan seperti itu. Karena memang mahal ya, karena untuk pendaftaran sendiri harus di bea cukai ya, harus di bea cukai dengan syarat ada paspor dari tiket dari luar negeri dan paspor seperti itu. Jadi untuk tiket PP-nya saja bisa dihitung ya, misalkan Surabaya Malaysia atau Surabaya Singapura itu sudah 2 juta lebih untuk tiketnya saja. Maka dari itu untuk selisih 2 juta ini mungkin masih sangat worth it, karena ya itu tiketnya mahal seperti itu, biaya pengurusannya mahal. Oke, itu terkait dengan IMEI ya. Jadi kita jamin seumur hidup ya. Jadi untuk cara cek IMEI-nya itu tinggal ketik di sini ya, tinggal buka Google Chrome, nanti di penelusuran ketik aja di kolom pencarian cek IMEI bea cukai seperti ini, tinggal klik. Nah, di atas sendiri ya, di atas sendiri ini kita klik aja, ini situs resmi ya, beacukai.go.id, ini situs resminya bea cukai, tinggal diklik aja. Sebentar, atau yang bawah ya. Nah ini ya, beacukai.go.id. Nah ini ada di kolom pencarian ada cek IMEI, cek aju, status tiket, barang kiriman. Nah ini dalam satu kolom pencarian. Jadi ketika nanti IMEI-nya sudah saya kirimkan ya, tinggal ketik aja di sini, ketik aja begini, cek IMEI spasi 15 digit nomor IMEI ya, spasi misalkan 78 gini. Nah, ada 15 digit, kemudian klik cari lah seperti itu. Lah nanti akan muncul di bawah ini keterangan. Kalau muncul keterangan IMEI sudah terdaftar di database CAIR atau Kementerian Perindustrian, itu bisa dipastikan bahwa IMEI unit ini sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian ya. Sehingga jika sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian, otomatis di Kominfo ya, yang mengurus layanan sinyal seperti ini tidak mungkin diblokir, karena ini jaminan dari pemerintah sendiri ya, jaminan dari pemerintah sendiri seperti itu. Jadi beacukai.go.id ya, ketik di kolom pencarian, ketik cek IMEI spasi nomor 15 digit ya biasanya, atau 16 digit, kemudian klik cari seperti itu. Itu caranya untuk mengecek IMEI. Jadi dipastikan kalau sudah dicek dan sudah ada keterangan terdaftar di CAIR, itu aman seumur hidup seperti itu. Itu terkait dengan IMEI ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar ya. Yang pertama kita masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar. Seperti biasa kita cek LCD ya, atau warna monitor. Ini warna merah ya. Kita pastikan LCD aman ya, putih bersih, tidak ada shadow ataupun bercak burn-in. Kita pastikan putih bersih.
Ini gradasi. Oke, kemudian kita cek layar sentuh ya, kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Hindari penekanan-penekanan ya pada LCD ya. Kita sebenarnya ada 3 tips ya yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama, hindari penekanan-penekanan pada LCD. Misalkan ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, karena ditakutkan ketika kita jongkok atau duduk HP tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita tidur, jauhkan dari tempat tidur ya, lebih baik letakkan di atas meja, karena jika kita sanding ketika tidur ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur ya, dan itu bisa saja menimbulkan masalah pada LCD. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya atau pengecasan, hindari overcharging ya atau pengecasan berlebih melebihi batas waktu normal. Meskipun handphone ini sudah dilengkapi dengan keamanan, misalkan keamanan auto cut ya, ketika cas berlebih dia akan otomatis ngecut, tetapi namanya keamanan itu kadang bisa jebol juga ya. Ibarat tanggul, meskipun dia mampu menahan banjir, tetapi kadang-kadang juga bisa jebol juga. Begitupun juga elektronik ya, seperti ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika dicas ya, misalkan itu jangan sampai overcharging. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur di malam hari, misalkan kita tidur jam 9 malam, dicas kemudian pagi subuh baru dicabut, nah itu namanya kurang bijak ya, kurang bijaksana. Karena jika terjadi overcharging dan keamanan jebol, itu bisa bermasalah pada mesin dan bisa berakibat handphone mati total, itu yang ditakutkan. Jadi tips dari kami, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, kita cas saja di waktu subuh ya, ketika kita bangun misalkan jam 4:30 bangun, kemudian jam 6:30 atau jam 7 mau berangkat kerja, itu saya yakin baterai sudah penuh atau minimal hampir penuh, seperti itu ya, itu lebih aman. Kemudian tips yang ketiga terkait dengan overheat ya, karena tahu sendiri untuk handphone Sony dari dulu sampai sekarang itu ya masalahnya di overheat atau panas. Dan ketika muncul, kalau Sony, kalau HP panas berlebih itu ada notifikasi ya, ada notifikasi panas berlebih. Nah ketika itu muncul, lebih baik hentikan pemakaian, tunggu suhu dingin baru dilanjutkan dipakai ya. Misalkan biasanya ya 3 hal yang mempengaruhi handphone itu lebih cepat panas: bermain game dengan durasi yang panjang, kemudian merekam video dengan durasi yang panjang di atas 15 menit, atau melakukan live streaming, entah itu live streaming di TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya, atau di Shopee, seperti itu ya. Kalau live streaming merekam video di atas 15 menit atau 20 menit, kami sarankan untuk membeli cooler atau coolant ya. Kipas banyak dijual di Shopee mulai harga 30 ribuan sampai 100 ribu, itu sudah bagus ya, bisa menurunkan suhu hingga 20 atau di bawah 20 derajat, seperti itu. Karena jika overheat dan tetap dipaksa untuk dipakai ya, yang kita takutkan itu bisa saja terjadi terbakar pada IC atau komponen CPU, seperti itu. Dan tentu saja jika itu terjadi mengakibatkan handphone mati total ya. Itu 3 tips dari kami yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Untuk touchscreen saya kira aman, kita pastikan aman, tidak ada kendala, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh. Kemudian coba kita cek ke multi touch ya atau multi sentuh. 10 jari ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, bisa ya 10 jari. Oke, kemudian kita cek ke pengeras suara ya. Untuk pengeras suara coba kita buka YouTube saja, kita
Ya, untuk speaker kita pastikan aman atas bawah, suara jernih, tidak ada suara sember atau gemeresek ya. Kemudian kita coba cek mikrofon ya, kita cek yang mikrofon bawah dulu ya. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah. Oke, kemudian kita coba cek yang mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, aman, mikrofon atas bawah bisa merekam. Kemudian kita coba cek beberapa sensor ya, kita cek sensor 3D atau 3 dimensi. Ini sensor giroskop ya, sensor giroskop. Oke, kubusnya bergerak, kemudian pedometer ini harus jalan ya, sensor suhu tidak ada, suhu udara tidak ada, kemudian sensor kompas. Oke, bisa ya, kompas. Kemudian sensor cahaya, coba kita tutupi. Oke ya, sensor cahaya berfungsi. Ini sensor akselerometer ya. Oke, XYZ bisa membaca ya, XYZ bisa membaca. Kemudian sensor kedekatan, ini sensor proximity ya, coba kita tutupi. 0,5 cm ya, bisa. Kemudian sensor tekanan masih bisa ya, ketika kita tekan presurnya masih naik dari 974, 980, 983 ya, masih bisa. Kemudian sensor gravitasi ini kita XYZ bisa membaca. Oke, sensor kelembapan tidak ada ya, sensor kelembapan tidak ada. Kemudian kita cek sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari kita cek langsung di keamanan, di sidik jari sini. Di sidik jari kita setting pola dulu ya. Setelah setting pola baru kita setting sidik jari ya. Untuk sidik jari di sini ya, menyatu dengan tombol power. Jadi tangan harus bersih, tidak berdebu, tidak berminyak, dan santai ya, tidak terlalu cepat. Oke, kemudian klik selesai. Coba kita matikan apinya, kita sentuh ya, tidak perlu ditekan, disentuh saja seperti ini. Oke, langsung nyala ya, sekali lagi. Oke, sensor sidik jari berfungsi dengan aman. Kita hapus sidik jari ya, kita hapus sidik jarinya dan polanya. Dan untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga kita setting pin, kita setting pin random aja ya. Oke, 9641. Oke, 9641 ya untuk pinnya. Untuk jaga-jaga selama pengiriman kita setting pin 9641. Dan video ini akan kami privat ya, jadi selama proses pengiriman video ini hanya bisa dilihat oleh saya dan pembeli saja ya, tidak bisa dilihat oleh orang lain, seperti itu. Jadi untuk keamanan juga. Oke, baru setelah barang atau unit diterima oleh pembeli
baru nanti kita akan setting publik ya untuk konten YouTube seperti itu. Meskipun kita setting publik kan tadi kan sudah kita sensor ya, nomor email kita sensor seperti itu, jadi aman seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir sidik jari sudah kita cek sensor NFC ya. Untuk sensor yang terakhir yang kita cek sensor NFC, ini sudah kita install aplikasi cek saldo ya, tinggal kita sebentar, kita ambil e-tol dulu sebentar. Oke, coba kita tempelkan di belakang. 19.100 rupiah. Oke ya, bisa membaca saldo daripada Mandiri e-money ya. Ini dari Bank Mandiri ya. Artinya NFC bekerja dengan baik ya. Oke. Kemudian kita cek yang terakhir mungkin kamera ya. Jadi untuk kamera ini ada beberapa mode ya. Jadi kalau kita klik di sini ada mode basic. Ini tanpa efek apapun ya. Jadi basic ini hanya untuk misalkan untuk pengambilan gambar yang sangat-sangat sederhana ya. Di sini seperti mengambil QR kode seperti itu. Jadi kemudian kalau yang kita geser ke sini ini ada auto ya. Nah, kalau auto ini full otomatis ya, dari segi cahaya, kemudian shutter speed, kemudian jenis pemandangan itu otomatis. Kemudian kalau mau detail lagi itu di sini ya. Jadi kalau yang P itu untuk shutter speednya otomatis, yang lain itu bisa diatur manual. Kemudian kalau yang S, nah ini prioritas shutter speed ya. Jadi shutter speed bisa kita utak-atik di sini ya. Kalau di P tadi tidak bisa. Tetapi kalau di mode S ini mengutamakan kecepatan rana, shutter speed yang bisa diatur, misalkan mengambil objek yang bergerak ya, misalkan burung yang sedang terbang, mobil yang sedang melaju, sepeda motor seperti itu biasanya menggunakan mode S atau shutter speed seperti itu, atau burung yang sedang terbang seperti itu. Kemudian untuk yang M ini untuk full manual ya. Jadi full manual bisa untuk pencahayaan ya, terutama dengan pencahayaan atau terkait dengan ISO, kemudian juga shutter speed juga. Kemudian yang MR ini memori seperti itu, memori atau setelan favorit kita bisa di setting di memori di MR seperti itu. Oke, kita ke basic aja ya. Kita coba yang kamera 1 kali, ini kamera utama. Kemudian 2,7 ini optical zoom, 2,9 kali ya. Kemudian 4,4 ini optical zoom 4,4 kali seperti itu. 0,7 ini ultra wide nya. Kemudian kamera depan, oke. Kemudian lampu flash, ini lampu flash juga menyala ya. Oke, ini untuk kamera depan. Kemudian ini lensa ultra wide, ini zoom optik 2,9, mohon maaf 4,4 ya. Ini zoom 2,9, yang ini kamera utama seperti itu.
kita hapus lagi. Oke, kemudian yang terakhir kita cek fisik ya, karena tadi lupa. Biasanya untuk cek fisik itu kita di depan ya. Sekarang kita cek fisik yang terakhir. Untuk fisik tanpa depan seperti ini, kita pastikan tidak ada retak ya, tidak ada retak, tidak ada goresan tajam. Ini belum ada tempered glassnya ya. Jadi kami sarankan untuk membeli tempered glass, memberikan tempered glass pada gadgetnya. Kalau kami disuruh memilih antara tempered glass atau hidrogel, kami lebih menyarankan untuk membeli tempered glass ya, karena simple saja ya alasannya. Tempered glass lebih tebal sehingga lebih melindungi ketika HP ini jatuh ya, dan semoga tidak jatuh ya, semoga tidak ada jatuh ataupun terbentur seperti itu. Kalau tempered glass itu lebih tebal dan lebih melindungi, tetapi memang kurang nyaman di jari ya. Tetapi kalau hidrogel itu lebih tipis sehingga lebih nyaman di jari ya, ketika bermain game mungkin lebih nyaman, ketika scrolling lebih nyaman seperti itu. Tetapi untuk pemasangannya juga lebih sulit seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau backdoor ini juga mulus ya. Kaca kamera juga aman, tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada embun, tidak ada jamur, tidak ada apapun minus ya. Kemudian untuk fisik bagian samping seperti ini warna deep purple ya. Jadi meskipun artinya ungu ya, tetapi ini lebih ke ungu gelap atau deep ya. Jadi kalau dilihat secara sekilas itu memang gelap ya, tetapi kalau diteliti lagi itu memang ungu tetapi lebih ke gelap seperti itu. Oke, jadi ada 4 tombol. Ini ada shutter kamera ya. Jadi khas Sony, jika kita pencet setengah itu nanti autofocus akan bekerja. Kemudian ini tombol Google Assistant ya. Kemudian ini sensor stick jari plus tombol power on off. Kemudian ini tombol volume, mulus juga ya. Kemudian di sini juga mulus, ada lubang kecil mikrofon dan jack audio juga mulus. Kemudian di sini juga ada satu slot micro SD dan SIM card ya. Jadi satu SIM card dan satu micro SD. Untuk RAM-nya itu 12 GB, untuk internalnya itu 256 GB ya. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB. Dan jika beli micro SD kami sarankan beli di official store ya. Beli di official store, jangan di toko biasa, entah itu Shopee Mall atau Shopee Mall atau toko biasa itu jangan, tapi beli ke official store ya, karena banyak sekali sekarang itu memori abal-abal. Kemudian untuk bagian bawah juga mulus, ada lubang untuk charger dan ada lubang kecil untuk mikrofon ya, seperti itu. Sudah hampir 30 menit untuk reviewnya. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Jangan lupa sandinya 6941. Oke, 9641 ya, seperti itu. Kita matikan HP-nya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk packing sendiri kita menggunakan double. Ini kita potong dulu ya. Jadi nama produk ini kita potong ya. Untuk jaga-jaga keamanan. Untuk proses packing sendiri itu kita menggunakan semaksimal mungkin ya. Jadi kita kardus, kita lapisi dengan
styrofoam ya, styrofoam tebal di semua sisi, di bawah, di samping kanan kiri, juga di atasnya nanti kita tutup dengan styrofoam seperti ini. Ini styrofoamnya tebal ya, setebal 2 cm. Nanti kita tutup biar tidak penyok ya, karena kalau kardus itu jika ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain di pengiriman itu pasti penyok dan bisa berakibat buruk pada handphone itu sendiri. Meskipun ini sudah kita asuransikan, tetapi kita harus jaga-jaga ya, karena jika pakai styrofoam nanti dia akan lebih aman ketika ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain, itu tidak langsung menekan ke HP-nya seperti itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Vitamin mas, Oke, mohon maaf kita agak lama karena ambil bubble ya. Karena nggak muat ya, kita bisa
Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Ini penampakan paket tanpa atas, samping, sebelah sini, samping sini, samping sini, samping sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga barang cepat sampai, diterima dengan baik, HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.